Shalom kepada semua ibu, bapak, saudara-saudara serta teman-teman semuanya. Mungkin ada beberapa dari teman yang selama 1 minggu ini tidak ketemu saya, atau bahkan 1 bulan ini, atau hari-hari ini memang saya sengaja untuk stay di rumah, mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap stay, ikuti apa yang pemerintah anjurkan saat ini. Maka itu rasa kangen, ingin jumpa dengan beberapa teman dan sahabat memang agak sedikit terhambat ketemu secara langsung. Tapi saya percaya dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ini, kita bisa memanfaatkan dengan berbagai teknologi ini. Saya akan coba berikan kabar baik atau tentang acara yang bertema saksi sukacita atau saksi kabar baik. Beberapa hari yang lalu anak saya masih jet lag karena habis perjalanan jauh ke UK. Dia setiap jam 1 malam dia terbangun dan ngajak main saya. Saya coba ajak main dia, walaupun mata ini ngantuk dan berat sekali, tapi saya coba paksakan untuk bermain dengan dia. Tapi ketika jam 3 dia sudah mulai capean dan pengen tidur, saya coba kasihkan ke mamahnya, dan 5 menit kemudian dia tertidur dan saya coba untuk tidur lagi. Ketika saya tidur, tiba-tiba ada suara yang berkata, baca Alkitab. Saya coba baca Alkitab dan saya temukan dalam kitab Yesaya 29 ayat 11 dan 12. Yesaya 29 ayat 11 dan 12. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Ayat yang ke-12, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Di sini kalau kita cermati ada 2 orang. Yang pertama bisa membaca tetapi tidak mengerti isinya karena kitab itu termeterai, terbungkus. Yang kedua adalah orang yang benar-benar tidak bisa membaca. Saya akan kupas 2 orang. Ketika yang pertama, ketika membaca, seperti hamba-hamba Tuhan dan beberapa orang lainnya, ketika membaca dengan kitab yang sama, dengan ayat yang sama, ada sesuatu pewahyuan yang dibuka, sehingga orang tersebut memiliki karunia, sesuatu yang dibuka sehingga apa yang dia baca itu bisa diartikan secara detail tentang kebenaran firman Tuhan tentunya. Ada beberapa orang juga dibukakan tentang hal-hal yang isinya di Alkitab yang sama, tapi dibukakan, disingkapkan sesuatu yang baru lagi. Itu sesuatu seperti meterai yang terbuka. Kita tahu di kitab Daniel ayat 12, Daniel 12 ayat 9, itu ada sesuatu yang termeterai, sehingga itu akan termeterai sampai pada akhir zaman, itu akan terbuka. Ada di Wahyu juga, ya, Wahyu 5 ayat 1 sampai 5. Ada sesuatu yang termeterai juga dan orang lain tidak bisa baca. Tetapi ketika Yesus membaca satu kitab, ketika dia di sinagoge, dia baca satu kitab, Yesaya 61, dia baca, roh Tuhan ada padaku, ia mengutus aku mengabarkan kepada orang-orang, untuk mengabarkan kabar sukacita kepada orang-orang miskin yang terbelenggu. Ketika hal itu dibacakan, maka semua akan tersingkap dan orang-orang yang mendengar akan mengerti bahwa ada pewahyuan yang baru, meterai yang terbuka. Nah, hal inilah yang dikatakan di dalam kitab Yesaya, bahwa ketika meterai itu dibuka, semua orang yang membaca kitab itu akan tahu. Walaupun orang itu kadang bisa membaca Alkitab, tetapi ketika meterai itu termeterai, tidak ada yang bisa. Ini maksud orang yang pertama dikatakan.
Maksud yang kedua adalah orang yang tidak bisa membaca. Walaupun dikasih tulisan yang sangat bermanfaat, sangat punya arti, sangat punya manfaat yang luar biasa, tapi kalau dia tidak bisa membaca, ya percuma. Tulisan itu akan tetap jadi tulisan karena orang itu tidak bisa membaca. Kita bersyukur kepada Bapak Reformasi gereja-gereja. Dia dengan gigihnya dari Alkitab, bahasa Ibrani, Yunani, bahkan ada yang bahasa Latin pada waktu saat itu oleh Bapak-Bapak Reformasi gereja-gereja, dia buat untuk diterjemahkan kepada bahasa-bahasa yang sehingga kebenaran yang dari Alkitab, sukacita kabar berita baik yang ada di Alkitab, semua orang bisa mengerti, semua orang bisa tahu, karena kabar yang dari Alkitab ini, kabar sukacita ini memberikan hal pewahyuan yang baru. Banyak kejadian yang luar biasa akhir-akhir ini terjadi, tidak terlepas dari semua apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi jika saudara ingin hidup Anda diberkati lebih lagi, hidup Anda lebih pengen tahu lebih lagi tentang semuanya, tentang akhir dari semuanya ini, jangan lupakan Alkitab. Semuanya sudah tertulis, semuanya ada yang termeterai, ada yang belum. Makanya butuh pewahyuan Tuhan supaya meterai itu terbuka. Saya undang saudara saat ini baca Alkitab lebih lagi. Semuanya sudah dialih bahasakan, diterjemahkan dalam bahasa-bahasa tertentu. Untuk itu saya undang saudara, jemaat, teman-teman dan semuanya baca Alkitab supaya kebenaran firman Tuhan ini masuk dalam hidup Anda. Bukan hanya jadi tulisan, tetapi jadi pewahyuan yang baru dalam hidupmu, supaya apa yang dituliskan ini menjadi tulisan yang hidup. Dan apa yang sudah kita baca dan kita lakukan secara tidak langsung, orang yang melihat hidup kita akan membaca apa yang kita baca dan kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.